Ada banyak alasan yang bisa membuat seseorang mengalami kebangkrutan. Seperti banyaknya utang, pengeluaran yang melebihi pendapatan, perubahan pasar atau kondisi ekonomi yang tidak terduga, atau bahkan masalah keuangan yang tidak terduga seperti kesehatan atau kehilangan pekerjaan. Melihat kembali bagaimana keuangan dikelola bisa membantu menemukan akar masalahnya. Mengatasi kebangkrutan bisa menjadi proses yang sangat sulit, namun tidak mustahil. Saat membahas evaluasi keuangan, kita sedang mengadakan audit terhadap kondisi finansial kita. Ini mencakup semua pemasukan dan pengeluaran yang kita lakukan. Selanjutnya, kita akan membuat analisis tren keuangan dengan memeriksa bagaimana kita mengelola uang dan dalam jangka waktu tertentu. Kita bisa melihat pola pengeluaran dan kebiasaan yang perlu dioptimalkan. Setelah itu, kita perlu membuat proyeksi keuangan. Kita membuat rencana untuk jangka waktu tertentu, mungkin beberapa tahun ke depan, yang mencakup tujuan-tujuan keuangan kita seperti investasi, pembayaran utang, atau tabungan. Tapi perlu diingat, evaluasi keuangan bukan sekedar menghitung angka. Ini juga tentang membuat keputusan yang bijak berdasarkan data dan informasi yang kita miliki. Dengan evaluasi keuangan yang teratur, kita bisa membuat keputusan finansial yang lebih cerdas untuk masa depan yang lebih stabil. Saat membahas tentang melunasi utang, pertama, langkah yang paling krusial adalah mengidentifikasi outstanding debt kita. Itu termasuk jumlah total utang yang harus kita bayar dan jadwal pembayaran yang harus kita penuhi. Selanjutnya, ada beberapa strategi yang kita bisa terapkan. Pertama, metode debt snowball. Dalam metode ini, kita fokus pada pembayaran utang terkecil terlebih dahulu, sambil membayar minimum dari utang yang lain. Begitu utang kecil terlunasi, kita pindah ke utang berikutnya. Ini membantu menciptakan momen positif ketika kita berhasil melunasi utang yang lebih kecil. Metode yang kedua adalah debt avalanche. Dalam metode ini, kita fokus pada utang dengan bunga tertinggi terlebih dahulu, sambil membayar minimum dari utang lainnya. Ini membantu mengurangi jumlah bunga yang harus dibayar dalam jangka panjang. Namun yang paling penting adalah konsistensi dalam membayar. Meskipun jumlahnya kecil, membayar secara rutin setiap bulan membantu memastikan kemajuan yang berkelanjutan dalam mengatasi utang kita. Perlu diingat, proses melunasi utang itu bukan hal yang mudah. Tapi dengan strategi yang tepat dan konsistensi, kita bisa mencapai kebebasan finansial yang lebih baik. Ketika kita berbicara mengenai mencari sumber pendapatan tambahan, kita sedang membahas diversifikasi sumber penghasilan. Pertama, kita bisa memulainya dengan mengeksplorasi opportunity di luar pekerjaan utama kita. Misalnya, memanfaatkan keterampilan atau hobi yang kita kuasai. Ada beberapa platform yang menyediakan kesempatan untuk menawarkan layanan atau produk kita. Platform seperti Upwork, Fiverr, atau Etsy bisa menjadi tempat untuk menawarkan keahlian desain, penulisan, atau produk handmade kita. Selain itu, menjadi mentor atau guru online juga menjadi pilihan yang menarik dengan pengalaman dan pengetahuan yang kita miliki. Kita bisa menjadi pengajar di platform seperti Udemy, Coursera, atau membuat kursus sendiri. Dan jangan lupakan pula potensi dalam gig economy, menjadi pengemudi di layanan ride sharing atau menjadi pengantar barang di aplikasi pengiriman juga bisa menjadi sumber pendapatan tambahan yang menguntungkan. Namun penting untuk diperhatikan bahwa menjalankan sumber pendapatan tambahan ini juga memerlukan waktu dan usaha yang ekstra. Meskipun begitu, dengan pendekatan yang tepat dan fokus pada keterampilan atau minat yang kita miliki, kita bisa memperluas sumber penghasilan kita dengan cara yang lebih fleksibel.
Saat kita membahas perencanaan jangka panjang, sebenarnya ini mirip dengan blueprint atau rencana besar untuk mencapai tujuan-tujuan keuangan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Pertama, yang paling penting adalah memiliki tujuan yang jelas. Ini termasuk tujuan finansial seperti membeli rumah, persiapan untuk pendidikan anak, atau persiapan pensiun. Langkah selanjutnya adalah membuat strategi untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Ini termasuk alokasi dana, investasi, dan tabungan yang diperlukan untuk mencapai setiap tujuan tersebut. Tetapi perlu diingat bahwa perencanaan jangka panjang ini bukanlah rencana yang set in stone. Ini lebih seperti roadmap yang dapat disesuaikan dengan perubahan situasi dan kebutuhan. Oleh karena itu, selalu penting untuk melakukan evaluasi secara berkala dan menyesuaikan rencana kita sesuai dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi. Perencanaan jangka panjang ini memungkinkan kita untuk memiliki visi yang jelas mengenai masa depan finansial kita, serta memberikan arah yang lebih pasti dalam pengelolaan keuangan jangka panjang. Bicaralah dengan penasihat keuangan atau konselor keuangan yang bisa memberikan panduan lebih lanjut sesuai dengan situasi finansial Anda. Terima kasih telah menonton. Semoga pembahasan ini memberikan pandangan yang berguna untuk membangun fondasi yang lebih kuat. Jika Anda menemukan informasi yang bermanfaat, jangan ragu untuk like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.